ini. Hari ini kita akan bahas tentang nggak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi. Oke. Iya. Tadinya berharap ya kan. Iya. Terus harapan kita ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, Betul. gimana nih? Oke, kita mulai saja Kak Gideon Alfred untuk program yang NVS kali ini. Silakan kita berdoa dulu ya. Oke. Mari kita berdoa teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat kesempatan yang luar biasa. Kami percaya hari ini adalah hari-Mu, ini adalah rencana-Mu dalam setiap hidup kami. Dimanapun kami berada, kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua, dimanapun kami berada Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan Kak Gideon. Oke, shalom teman-teman. Waduh, satu kesempatan luar biasa bisa berbicara di hadapan teman-teman semua dimanapun teman-teman berada dan keluarga Radio Sorga Rahasia dimanapun berada. Hari ini saya membahas tentang ekspektasi ya, tentang pikiran kita, keinginan kita, ekspektasi, harapan juga teman-teman ya. Kadang-kadang ya pasti teman-teman udah tahu ayat firman Tuhannya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya itu udah ayat yang sangat mewakili sebenarnya dari itu semua. Tapi yang lebih implikasinya dalam kehidupan kita adalah ya seringkali ya kita diperhadapkan dengan tidak sesuai dengan harapan. Seringkali ya. Seringkali mungkin kadang-kadang juga ya adalah sedikit dari harapan kita terwujud gitu. Tapi seringkali tidak sesuai dengan harapan. Contoh. Saya mau pagi ini tuh di meja makan udah ada makanan nasi goreng. Waduh, mantap. Ya kan? Tahu-tahu yang ada kangkung, asem kan nggak sesuai harapan. Padahal maunya nasi goreng gitu. Benar. Dari hal yang kecil aja sebenarnya udah tidak sesuai dengan harapan. Makanya kenapa banyak anak muda yang kecewa, banyak anak muda yang kepahitan, dan bahkan udah nggak kecewa sama orang, udah mungkin kecewa sama Tuhan. Ya karena mungkin salah satunya adalah dia memiliki luka kepada Tuhan atau kepada manusia karena tidak sesuai dengan harapan. Contoh, beberapa waktu lalu saya punya teman, saya punya kawan, orang tuanya dipanggil Tuhan, yaitu bapaknya. Lalu dia berkata sama Tuhan di peti, di sebelah peti. Orang tuanya itu di sebelah peti ayahnya. Dia bilang, Tuhan gak adil, Tuhan jahat, Tuhan gak sayang aku. Katanya aku mau wisuda sama ayahku, tapi ternyata bapak gue udah dipanggil pulang duluan. Nah itu udah tingkatannya udah bukan kecewa sama manusia ya, udah kecewa sama Tuhan gitu. Betul. Tidak sesuai dengan harapan, dia maunya wisuda sama bapaknya, tapi bapaknya dipanggil pulang duluan. Itu tidak sesuai dengan harapan. Tapi gini teman-teman, kenapa sih rancangan kita tuh beda dengan rancangannya Tuhan? Kenapa plannya kita tuh beda dengan plannya Tuhan? Karena plannya kita itu terbatas teman-teman. Tapi plannya Tuhan itu jauh tidak terbatas buat kehidupan kita. Contoh, di Mazmur 94 ayat 11 tuh firman Tuhan ngomong gini. Tuhan tahu apa yang kita mau gitu. Tuhan tahu apa yang kita butuh, apa yang lu doakan, apa yang lu harapkan, Tuhan tahu. Firman Tuhannya ngomong gini, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan kamu. Tuhan mengetahui. Jadi jangan berpikir, Tuhan gak adil, Tuhan tuh gak dengar doa gue. Salah, Tuhan tahu. Tuhan tahu rancangan-rancangan kita tuh Tuhan tahu. Tapi di Mazmur ngomong gini, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, tapi sesungguhnya semuanya itu sia-sia belaka. Rencana yang ada dalam hidup kita tuh justru akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi rencana yang dari Tuhan justru itu yang akan mendekatkan kita sama Tuhan. Contoh gimana? Contoh saya. Saya ini kan di sekolah sangat berprestasi ya. Ranking 1 ke belakang. Itu sangat berprestasi. Itu sangat berprestasi. Kalau guru-guru menyebutkan siswa berprestasi, ya kan? Rata-rata siswa yang berprestasi. Kalau saya itu sangat berprestasi. Kalau satu di depan, saya satu di belakang. Oke, garda terbelakang gitu ya. Kalau berprestasi itu satu di depan, kalau sangat berprestasi itu satu di belakang, teman-teman. Iya, saya tuh sangat berprestasi. Jadi saya tuh selalu deg-degan kalau lagi kenaikan kelas. Nah, saya kalau kenaikan kelas selalu berdoa. Dari SD, SMP, sampai SMA, sampai lulus SMA saya berdoa. Tuhan, kalau saya lulus, saya mau melayani Tuhan lebih sungguh. Iya. Tuhan, kalau saya lulus, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan, kalau saya naik kelas, Tuhan, saya mau baca firman tiap hari, saya mau doa tiap hari. Tolong saya, Tuhan. Iya kan? Ketika naik, ketika lulus, enggak juga saya lakuin. Pak, iya kan?
Bener nggak? Seringkali lupa gitu ya, apa Iya. yang udah diomongin gitu ya sama Tuhan ya. Oke. Terkadang bukan hanya lupa teman-teman, tapi ya karena itu cuma ya itu sia-sia belaka. Hmm. Tahu nggak arti bahasa mudanya apa? Modus. Modus, ya benar. Ya, cuma modus Mau sama Tuhan manis gitu. aja gitu Iya. ya. Karena kita tahu Tuhan tuh baik, Tuhan tuh Bapak kita, jadi cuma modus. Kayak kita ke orang tua kita kan, Ma mau beli HP dong, Ma mau beli laptop baru dong. Kalau aku beli laptop baru, aku nyuci baju sendiri deh. Aku mau bantuin Mama deh. Giliran orang tua kita udah memenuhi apa yang kita mau, apa yang kita pengen, boro-boro mau bantuin orang tua. Yang ada tolong beli garam, ntar dulu. Kalau nggak ngedumel, yang datang micin. Kan Ya sama kan? aja gitu ya, ini lebih gurih loh mah gitu. Iya kan, yang datang lada hitam kan, nggak nyambung gitu. Jadi ya Tuhan udah tahu rancangan yang ada dalam kita tuh Tuhan udah tahu gitu. Saya bilang sama teman saya yang ayahnya meninggal, orang tua gue masih komplit, tapi gue tahu apa yang lu rasain. Tapi percaya deh, Tuhan tuh pasti punya sesuatu yang baru dalam hidup. Nggak mungkin Tuhan tuh mau aku supaya wisudaku gagal. Tuhan tuh mau supaya aku 2 bulan lalu, 1 bulan lalu orang tuanya dipanggil. Minggu kemarin dia wisuda, ternyata dia cum laude. Wow. Ternyata dia cum Wow. laude. Tuhan kasih yang terbaik. Hmm. Teman-teman buat kehidupan. Dan dia bilang, oh ya ternyata kenapa ya saya baru mengerti gitu. Ternyata di akhirnya dia bisa merasakan, oh ternyata sekalipun yang nggak enak terjadi dalam hidup saya, ternyata Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan. Jadi kalau kita saat ini kenapa ya hidup saya kok tidak sesuai dengan harapan? Semua orang juga hidupnya pasti nggak sesuai dengan harapan. Tapi teman-teman saya kaya, teman-teman saya punya uang, teman-teman saya bisa beli apa yang dia mau. Itu bukan harapan. Iya. Itu mah bukan harapan. Harapan tuh yang kita pengen, yang belum kejadian. Itu bukan harapan. Mungkin teman-teman lu yang kaya juga karena orang tuanya yang kerja keras. Karena orang tuanya yang kaya. Beda sama dia yang kaya karena dia kerja keras sendiri. Itu beda bro. Itu memang Itu privilege gitu ya. ya itu ada privilege dari orang tuanya, privilege dari keluarganya, beda. Itu bukan harapan. Itu ya udah turun temurun teman-teman. Itu beda. Makanya firman Tuhan bilang Tuhan tahu kok rancangan-rancangan yang ada dalam kamu tuh Tuhan tahu. Tapi Tuhan lebih tahu sesungguhnya rencana yang kita punya itu sia-sia belaka. Sia-sia belaka tuh maksudnya apa teman-teman? Di bahasa aslinya sia-sia belaka tuh justru rancangan kamu yang akan membunuh kamu. Justru rancanganmu itu yang akan membunuhmu. Kenapa? Ketika semua apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan terjadi, itu akan membuat kita jauh dari semuanya. Contoh kalau misalkan kita doa tiba-tiba dikabulin, doa dikabulin gitu kan. Minta sesuatu dikabulin. Itu justru nanti kita hubungannya dengan Tuhan tuh karena kita ada maunya. Tapi lebih dari itu, hidup kita dengan Tuhan bukan berbicara apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan berbicara tentang ekspektasi kita, tapi berbicara tentang kerinduannya Tuhan. Ya kalau kita berkata, oh Tuhan Yesus kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikmu, keindahanmu mengubahkan dunia, di mataku engkau termulia. Ya itu memang udah levelnya udah bukan, hidup kita tuh bukan, ya di Galatia dikatakan kok hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku, Rasul Paulus bilang. Kalau kita sudah di level itu hidupnya teman-teman, mau kita punya angan-angan punya Ferrari kayak mau punya Lamborghini kayak itu udah nggak ada lagi di pikiran kita. Karena apa? Yang ada dalam hidup kita cuma Tuhan. Yang kita mau cuma Tuhan. Kenapa banyak orang kecewa? Karena tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Di Kolose dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jadi jangan sesekali kita, ya namanya manusia pasti akan memikirkan perkara yang di bumi. Aduh gimana ya, apalagi aduh saya ini punya tanggungan, aduh saya ini punya cicilan, aduh saya ini punya ini, aduh saya ini punya hal ini, saya ini punya hal itu. Iya, dalam kehidupan pasti punya itu. Tapi kan kita sudah mau melakukan itu, jadi kita harus tanggung jawab dong. Contoh kalau saya mau ngambil motor kredit, ya karena saya udah, saya mampu, saya sanggup, jadi udah bisa untuk membayar cicilan itu, membayar kredit itu. Jangan kita khawatir. Nah, yang kita khawatirkan kalau kita jauh dari Tuhan, nanti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang suka ninggalin Tuhan. Suka ninggalin dia. Ya. Iya. Benar. Kita yang suka ninggalin Tuhan. Tuhan sih nggak pernah ninggalin kita. Loh, firman Tuhan tuh nggak bisa diganggu gugat. Di Ibrani dikatakan,
Janji Tuhan ya dan amin itu mengatakan apa? Aku tidak akan meninggalkan engkau sampai akhir zaman. Betul. God will be here. Dia selalu ada di sini. He's omnipresent, dia di mana-mana. Karena ada Roh Kudusnya, kan? Ada pribadinya dalam kehidupan kita. Tuhan nggak pernah ninggalin kita, kita yang suka ninggalin Tuhan. Coba teman-teman bayangin kapan terakhir teman-teman nangis sama Tuhan? Kapan terakhir? Dan karena apa kita menangis sama Tuhan? Karena apa? Tahu nggak yang Tuhan rindukan? Setiap hari kita harus nangis sama Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari kita nih nggak mampu tanpa Tuhan. Makanya kita jangan kecewa. Karena kalau kita kecewa, kita merasa kuat sendirian. Banyak orang kecewa karena dia merasa dirinya kuat. Dan karena dia merasa dirinya kuat, ada satu titik yang membuat dia lemah. Ada titik down, ada titik jenuhnya. Jadi dia kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang, aduh anakku, kamu yang pakai kekuatanmu sendiri, kamu yang tidak mengandalkan aku, kamu yang marahin aku. Jadi susah untuk itu penghambat kita sama Tuhan kadang-kadang teman-teman. Jadi buat teman-teman muda atau siapapun yang mendengarkan pada pagi hari ini, apa intinya? Tuhan mau kita kembali. Kapan terakhir kita nangis di kaki Tuhan? Apa karena kita lagi kehilangan seseorang? Apa karena kita lagi kehilangan sesuatu? Apa karena kita lagi butuh sesuatu? Kata Tuhan mau every day, every time. Kita nangis. Artinya bukan nangis, bukan cengeng ya. Berdoa gitu. Berdoa karena kerinduan. Bapak, aku rindu. Tuhan, aku tuh gak kuat hidup sendiri. Tuhan, aku mohon. Kan di firman Tuhan dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kalau kita mau diberkati, kalau kita nggak mau kecewa, andalkan Tuhan. Yes. Kenapa kita suka kecewa? Karena kita suka pakai kekuatan sendiri. Contoh saya nih. Tesis itu kan nggak mudah ya teman-teman. Karena kalau tesis itu beda dengan skripsi yang variabel X dan Y. Kalau tesis itu 4, X1 dan X2, Y1 dan Y2. Apalagi saya ngambil metode yang kualitatif, yang wawancara teman-teman. Bukan yang sebar angket, yang kualitatif. Jadi kan aduh ribet, apalagi teori itu harus banyak gitu kan. Ini harus jadi faktor pendukung untuk tesis. Nah saya kan beda ya, dosen dengan guru kan beda. Kita harus ngejar dosen kan. Kalau guru kan masih ngingetin di sekolah tugas ya nak, tolong kumpulkan PR di sekolah. Kalau dosen mah kita yang harus ngebel. Apalagi saya bimbingan tuh jam 1 pagi, jam 12 malam. Iya. Waduh, itu dosen susah banget, apalagi dosen di Balikpapan, ada di Jakarta. Dosen juga bukan Bang orang ya, biasanya kayak gitu ya. Dosen juga bukan orang yang nganggur, dia juga punya kerjaan, dia ngajar apa segala macam. Jadi susah untuk ngatur waktu. Tapi puji Tuhan saya dapat satu dosen yang berkemurahan banget, dia mau bantu saya full time waktu itu. Tapi saya juga masih merasa kesulitan. Nah, ketika satu titik di mana saya udah mulai jenuh di bab 4, karena udah terlalu banyak coding-coding verbatim lah, coding-coding panelis lah, partisipan lah, segala macam. Saya udah pusing lah, udah kalap saya. Saya sambil, udahlah saya nggak mau lanjutin, nanti aja deh di tahun depan aja. Kan banyak tuh mahasiswa kayak gitu kan, lu orang tua lu udah bayar berapa SKS lu, mah nanti aja deh tahun depan. Itu udah dibayar, nggak bisa dipakai tahun depan. Saya banyak tuh teman-teman saya yang kayak gitu, aduh ntar deh gue tahun depan aja. Ya kasihan banget SKS-nya. Saya sempat berpikir seperti, udah dia nggak kuat, mau nyalahin dosen. Gara-gara si bapak ini sih, gara-gara si ibu ini sih, nggak bantuin saya. Padahal mereka udah bantuin. Tapi selama saya mengerjakan tesis, saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Wah saya bisa nih, tenang aja sampai jam 3 pagi saya bangun. Akhirnya jatuh, akhirnya drop, akhirnya nggak kuat. Padahal dari pihak kampus sudah dikasih dosen pembimbing ya, walaupun agak sulit untuk dihubungi. Tapi kan mereka juga membantu. Coba bayangin dari tesis, dari cover sampai daftar pustaka, sampai lampiran-lampiran kita ngerjain sendiri. Berhasil nggak itu tesis? Nggak berhasil. Yang ada udah mengibarkan bendera putih ya. Pakai kekuatan sendiri, gue bisa nih. Kamu mau sepinter apapun juga nggak akan mungkin. Pasti ada miss di penulisan, di apa. Pasti ada miss di situ lah, di footnote lah, di halaman, pasti ada. Belum Saya juga merasa berbahasa gitu ya. Berbahasa. Waduh, saya juga merasa wah tesis saya paling bagus. Waktu sidang akhir kemarin masih ada minut-minutnya, masih ada salahnya juga di penulisan. Saya pakai kekuatan, akhirnya saya capek. Saya salahkan dosen ini. Terus saya mikir, saya yang bodoh. Saya pakai kekuatan saya sendiri di bab 4 waktu itu. Wah, saya mau. Ternyata kekuatan sendiri manusia itu adalah awal kejatuhan manusia.
Iya. Jadi awal kejatuhan manusia ketika kita sudah mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi awal kebangkitan seseorang ketika dia sudah menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan. Benar. Udah berserah di hadapan Tuhan, itu awal kebangkitanmu. Jadi ketika kita jatuh saat-saat ini, awal kebangkitanmu, kita mau bangkit, berserah sama Tuhan. Serahkan semuanya sama Tuhan. Udah nggak ada lagi yang kita mau pikirkan, udah nggak ada lagi yang mau kita, udah nggak ada. Kekuatan kita cuma ada di Tuhan. Di Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Kapan Dia bertindak? Apa pada waktu kamu khawatir? Apa kamu tetap tidak percaya sama Tuhan? Apa kamu tetap mengandalkan kekuatanmu sendiri? Apa kita tetap mengandalkan ego kita sendiri? Bukan, Dia tidak akan bertindak. Tapi Dia akan bertindak kalau kita sudah melepaskan semuanya itu dan berserah sama Tuhan. Benar. Baru di situ Dia akan bertindak. Kak Gideon, Ya. kalau yang namanya anak muda, kita kan pasti, ya mungkin di antara kita juga ada yang punya mimpi, punya harapan. Satu saat, misalnya setelah lulus kuliah, gue mau kerja di tempat yang ini, gue mau berkarir di tempat yang ini. Ternyata setelah tes, setelah melakukan segala upaya untuk bekerja di perusahaan bonafit, ternyata ditolak, gagal, kecewa. Nah, sebenarnya kecewa itu adalah satu hal yang normal kita alami karena kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, pertanyaan saya adalah respon pertama ketika kita mengalami kegagalan dalam artian harapan tidak sesuai dengan kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Nah, respon pertama yang harus langsung kita, nih gue nggak boleh kayak gini nih, misalnya kayak gitu. Itu apa nih Kak Gideon? Kecewa boleh nggak sih? Kecewa nggak dilarang. Kecewa oke. Tapi hidup dalam kekecewaan itu dosa. Ya. Respon manusia pasti pertama kecewa. Kalau tidak, pastilah. Nggak bisa munafik. Masa tiba-tiba kita, maaf ya kamu tidak diterima. Langsung kita, aduh terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Nggak mungkin. Nunggu ilham dulu, baru kita nunggu hikmat dulu, baru kita bisa ngomong kayak gitu. Ada di situ yang kayak gitu, bahwa saya mau ke transfer uang 200.000. Nggak bercanda ya. Jadi ada yang kayak gitu, nggak mungkin. Saya mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan juga, mereka juga pernah kecewa. Dan respon pertamanya juga ya, namanya kecewa ya pasti kecewa. Tapi saya mau katakan kecewa, oke. Tapi hidup dalam kekecewaan, itu yang nggak boleh. Nah ini yang membedakan gitu ya. Ya. Kecewa itu adalah hal yang alami, tetapi hidup dalam kekecewaan itu adalah pilihan. Ya. Benar nggak? Pilihan betul. kita. Kita mau hidup dalam kekecewaan atau kita mau hidup, kita berserah pada Tuhan gitu ya. Betul. Oke, jadi respon pertama mungkin boleh, aduh kok kenapa sih gue nggak bisa masuk situ, atau misalnya yang anak-anak SMA mau masuk kuliah ke perguruan tinggi yang memang bonafit atau yang memang perguruan tinggi pilihan ternyata nggak masuk, aduh kenapa sih universitas itu nggak terima gue gitu, apa gara-gara mereka sentimen sama gue gitu. Tapi mungkin apa ya, hidup dalam kekecewaan tuh dalam artian terus menyalahkan diri sendiri mungkin gitu ya, atau terus menyalahkan orang lain gitu, bahkan menyalahkan Tuhan. Itu adalah hidup dalam kekecewaan. Begitu ya Kak Gideon ya, kira-kira? Betul. Oke. Jadi saat kenyataan nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita kecewa dan kita sakit hati, di situ Tuhan tahu. Dan perlu kita tahu, Tuhan nggak sekedar tahu. Tuhan sedang memberi ruang besar di situ untuk kita bertumbuh. Jadi kalau kita kan dikasih perasaan. Perasaan itu kan muncul tiba-tiba. Natural. Pasti natural. Pasti natural ketika kita dikasih pikiran dan perasaan. Ketika semua yang nggak enak terjadi dalam hidup kita, pasti kan perasaan kita juga jadi nggak enak. Orang yang LDR pasti kan overthinking terus. Itu kan perasaan. Aduh, gimana ya ini ya. Aduh, ini gimana ya. Contoh, saya kan ayah dan ibu saya masih ada, puji Tuhan. Ayah saya ini suka pergi jauh untuk pelayanan. Kadang keluar pulau. Jangankan pergi jauh deh. Ibu saya ke pasar aja. Ibu saya ke pasar nih dengan temennya. Dan ayah saya di rumah dengan saya dan adik saya. Itu ayah saya tuh bisa nelpon 5 kali. Ada di mana? Udah selesai belum?
Ini Pak lagi beli ayam, ya udah. Ada di mana? Nanti telepon lagi. Ini Pak lagi beli sayur, ada di mana? Ayah saya bisa telepon berkali-kali. Serius. Kemarin saya ke Balikpapan sama ayah saya. Itu ayah saya telepon, terus video call. Ibu ada di mana? Ada di rumah Pak, lagi bersih-bersih. Ada. Itu telepon terus. Karena ada kerinduan. Ya. Kekecewaan akan sirna, akan hilang dalam hidup kita. Kalau ada kerinduan dalam hidup kita. Contoh. Ketika kita lagi kecewa sama seseorang, pasti kita juga merindukan seseorang. Contoh ya, lu sakit hati, lagi sakit hati, misalkan putus deh, kita anak muda kan putus sama mantan kita. Aduh sakit hati banget nih sama mantan kita. Pasti kita merindukan ada satu sosok yang suka menguatkan kita. Contoh teman kita. Aduh bener ya kata si A, coba aja waktu itu gue nurut kata si A. Aduh gue jadi rindu nih sama si A. Jadi kita akan menghubungi si A untuk kita telepon dia untuk minta dikuatkan. Karena kita ada salah langkah. Kalau kita kecewa dalam hidup kita, itu jangan sampai kita tidak merindukan Tuhan. Justru kalau kita kecewa di satu titik, justru call center pertamanya adalah Tuhan. Call center pertamanya adalah Tuhan. Karena di situ kamu akan dikasih ruang besar untuk kamu bertumbuh. Karena kenapa? Sekali lagi, kecewa boleh? Iya. Karena itu tujuan Tuhan untuk kita bertumbuh. Karena itu tujuan Tuhan untuk kita dekat sama Tuhan. Kalau kita dikasih yang enak-enak terus, nanti kita sorry to say ya, kita malah jadiin Tuhan tuh seperti asisten rumah tangga. Yang disuruh-suruh apa yang kita mau harus ada. Mbak, kentang goreng, ada kentang goreng. Mbak, botol minum. Mas, nyupirin ke sini. Hei, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu guru, dia juga mengajar. Dia juga bapak, dia merangkul, dia juga sahabat untuk kita curhat. Dan dia adalah segalanya. Sorry, dia bukan pembantu. Untuk yang kamu minta, lalu tersedia. Tapi Tuhan mengajar, apa yang kamu minta tidak sesuai dan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Di situ Tuhan lagi mengajar kamu untuk kita bertumbuh. Amin. Yes. Ya, dan satu ayat lagi saya mau baca buat teman-teman. Satu ayat lagi. Di Amsal yang ke-20, di Amsal 19 ayat 21. Ini ayat terakhir pagi ini. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia. Pasti banyak dong kita punya rencana. Yes. Tapi tetap keputusan Tuhan yang terlaksana. Amin. Pegang itu supaya kita nggak kecewa. Supaya kita ingat, walaupun saya punya banyak plan, tapi pasti tetap. Makanya Tuhan bilang, there your kingdom come and your will be done. Yes. Kerajaanmu datang, tapi biar kehendakmu jadi. Tuhan waktu mau di kayu salib, dia bilang apa? Bapa kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Itu kan keinginannya Tuhan. Tapi dia sadar, tapi biar kehendakmu yang jadi Tuhan. Bukan kehendakku. Selalu di doamu, di doa kita, selalu selipkan kata-kata itu. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu mau doakan aja. Kamu minta apa, tapi selipkan kata-kata itu. Tapi Tuhan, selebihnya aku serahkan kepadamu, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ya. Ini penting banget ya. Karena kadang-kadang kita cuma doa aja, kita Tuhan aku pengen ini loh gitu. Aku butuh ini loh untuk ini gitu kan ya. Tapi kita lupa bahwa kita harus menyerahkannya juga pada Tuhan, pada kehendak Tuhan gitu ya. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan benar apa yang dikatakan oleh Kak Gideon ini, bahwa selalu selipkan di dalam setiap doa, tetapi balik lagi Tuhan biar kehendak-Mu aja yang jadi gitu ya. Jadi ketika kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita nggak kecewa-kecewa banget. Jadi itu langsung udah kayak reminder gitu. Oh iya, waktu itu gue doanya begini. Ternyata mungkin bukan jalannya Tuhan untuk gue bisa mengalami hal yang gue inginkan gitu ya. Mungkin begitu ya Kak Gideon ya. Betul. Oke, jadi kalau Muda Gracia, kita boleh punya harapan, kita boleh punya keinginan, tetapi ketika kita diperhadapkan pada sesuatu yang keinginan kita itu tidak terwujud atau harapan kita itu tidak terwujud, padahal kita sudah membawanya ke dalam doa, tetapi ingat lagi biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Amin. Dan jangan hidup dalam kekecewaan. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, ada tambahan lagi Kak Gideon? Oke. Terakhir kesaksian begini. Saya punya anak rohani teman-teman perempuan.
Dia itu waktu 2 tahun lalu lulus SMA, 2 atau 3 tahun lalu saya lupa. 2 atau 3 tahun lalu dia lulus SMA. Dia itu disuruh oleh orang tuanya masuk di salah satu universitas yang sebenarnya dia nggak pengen. Dia pengen banget di universitas negeri, di universitas yang bagus gitu kan. Dia doa dan masuk tes, masuk ini. Ini pintar teman-teman. Ini benar, ini berprestasi, ini benar. Kalau saya sangat berprestasi, kalau dia benar pintar. Kalau Beda anak ya. rohani saya ini pintar teman-teman, pintar. Dan dia berdoa teman-teman. Dan waktu dia berdoa, eh, selesai berdoa, lalu ini ternyata universitas yang dia mau itu nggak kejadian. Sampai akhirnya dia sekarang masuk di universitas yang dia nggak pengen, dia nggak mau. Dia bilang sama saya, dia telepon, dia WA panjang lebar, udah kayak cerpen apa gitu, panjang banget teman-teman. Itu kotak-kotak, saya sampai bosen, saya sampai malas baca. Saya cuma bilang, boleh saya telepon, udah WA panjang-panjang, saya cuma bilang boleh saya telepon, karena saya balasnya lagi malas. Jadi saya telepon teman-teman, telepon, tapi kak nggak bisa kak, begini kak, ini kak, begini kak. Tapi saya bilang begini, itu saya tadi bilang, ya udah terserah kamu. Tapi saya cuma mohon sama kamu, nanti kamu berdoa, tapi selipkan kata-kata itu. Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Akhirnya, teman-teman, tetap dia harus masuk di salah satu universitas yang dia nggak mau. Dia nggak mau di situ. Akhirnya sekarang dia masuk dalam bisnis digital, jurusan bisnis digital, teman-teman. Dia masuk di situ, dia kuliah di situ, teman-teman. 1 semester, 2 semester, 3 semester, 4 semester, dan sekarang dia kemarin bulan lalu dia kabarin saya, Kak, ternyata bener ya, walaupun apa yang kita pengen nggak sesuai dengan kenyataan kita, pasti tetap Tuhan kasih yang terbaik. Karena tetap keputusan Tuhan yang terlaksana, karena keputusan Tuhan itu nggak mungkin membiarkan anak-anaknya, tapi justru mendorong anak-anaknya, karena ada kemuliaan Tuhan di situ. Amin. Puji Tuhan Kak, aku mau ngabarin, sekarang aku jadi ketua komunitas rohani yang harus memegang kurang lebih 1.000 mahasiswa dan mahasiswi di kampusnya. Wow. Dan saya cek semuanya teman-teman, itu adalah komunitas rohani salah satu terbesar di Jakarta. Kalau itu 2 kampus jadi satu, dia harus pegang itu, dan ada kayak apa ya yang membantunya di bawahnya, di jajarannya, dan dia pilih paling atas. Dan seleksinya untuk menjadi ketua itu teman-teman, itu juga nggak mudah. Benar nggak mudah. Harus 1 minggu camp, harus ikut ini, harus ikut itu, ada ujiannya, harus ada alumni yang dulu nguji dia, wawancara dia, dan puji Tuhan dia terpilih di situ. Saya bilang begini, walaupun kamu nggak dapat kampus yang kamu harapkan, tapi Tuhan kasih lebih dari itu. Kamu bisa jadi berkat di ribuan mahasiswa di Jakarta. Iya kan? Kadang apa yang kita pengen tuh, ya itu saya bilang di awal, terbatas. Tapi rencana Tuhan tuh justru nggak terbatas. Tuhan akan bawa kamu terbang tinggi yang kamu nggak akan tahu kemana. Tapi di situ ujungnya ada kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Amin. Semoga Kaula Muda Gracia yang hari-hari ini sedang mengalami kekecewaan karena sesuatu hal yang tidak terjadi sesuai dengan harapan. Nah, semoga ini firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama Kak Gideon Alfred ini akan mengingatkan kita kembali bahwa apapun rencana kita tetap kehendak Tuhan yang jadi. Oke, mungkin saya mau kasih, kita masih ada waktu nih Kak Gideon. Ya. Saya mau kasih satu kesaksian juga. Boleh. Waktu itu saya bekerja di Jakarta, kemudian ternyata tempat saya bekerja itu harus gulung tikar, di PHK lah itu semua ya, termasuk saya. Saya kecewa karena di satu sisi ini pekerjaan yang amat sangat saya senangi gitu ya, karena mobile gitu ya, ketemu banyak orang yang penting juga gitu ya. Tapi sayang sekali harus berakhir gitu ya. Terus saya cuma doa minta sama Tuhan, kalau sampai bulan Maret saya nggak dapat pekerjaan di Jakarta, itu artinya saya harus pulang. Saya cuma doa itu aja Kak Gideon. Akhirnya kemudian ada panggilan, wah ini pikiran manusia gitu ya, wah ini sih udah pasti gue dapet lah gitu ya. Ternyata sampai bulan Maret, ketika saya sudah interview, wawancara, sampai bulan Maret nggak ada panggilan lagi. Berarti akhirnya memang, ya kayaknya emang gue harus pulang nih gitu kan.
Kayaknya gue emang harus pulang nih, pulang Cirebon nih. Ya udah deh, akhirnya dari situ saya udah packing dengan segala ya sedikit kecewa, tapi nggak kecewa-kecewa banget karena tadi doain saya juga. eh, tapi biar kehendak Tuhan aja deh yang jadi gitu kan. Mungkin ketika dengan pulang ini ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan di Cirebon gitu kan. Dan saya cuma minta di Cirebon saya pasti tidak akan terlantar, Tuhan akan sediakan pekerjaan yang terbaik gitu kan. Nah setelah sampai Cirebon, saya sudah nggak di Jakarta lagi, saya tinggal di Cirebon, kemudian ada tawaran masuk gitu ya, yaitu kerja di sini gitu ya, di radio ini. Wow. Dengan um, dengan hal yang saya senangi juga gitu kan, dan hal yang saya lakukan di Jakarta juga gitu loh. Jadi Tuhan tuh memang benar-benar sediakan tempat yang terbaik dan ada maksud-maksud lain juga gitu yang nggak bisa saya ungkapkan di sini, yang Iya. memang Tuhan harus yang harus digenapi gitu, rencana Tuhan yang harus digenapi. Tapi di balik itu semua saya tetap bersyukur gitu ya saat itu. Iya, kalau misalnya gue di Jakarta nih, udah pasti tetap aja ujung-ujungnya pasti kena PHK juga karena pandemi gitu kan. karena karena 2019 itu kan pandemi, pasti akan tetap pulang juga ke Cirebon. Jadi memang ketika flashback lagi, Mm-mm. saya cuma bisa berkata Tuhan itu baik gitu. Tuhan itu Amin. tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun kenyataannya kita harus mengalami kekecewaan dulu. Ya, Tetapi balik lagi, apakah kita mau hidup dalam kekecewaan? Kan enggak gitu kan. betul. Dan ya itu, ketika kita berserah, ketika kita berdoa, biar kehendak Tuhan aja yang jadi, maka itulah yang terlaksana. Itu Amin. aja sih Kak Gideon. Dan Mantap. Gracia mungkin kalau muda Gracia juga mungkin bisa jadi inspirasi juga buat kita semua ya, Betul. ketika kita berharap boleh, kita punya keinginan bisa gitu ya. Bisa banget. Bisa banget apapun itu gitu ya, tapi tetap biar kehendak Tuhan aja yang jadi. Luar biasa. Amin. Amin amin amin. Oke, Kak Gideon, kita harus tutup di program yang Enfresh ini, dan kita akan doakan untuk kaula muda Gracia yang sedang mendengarkan di siang hari ini, juga untuk orang tua juga yang mungkin saat ini juga mendengarkan gitu ya, dan harapan-harapan yang saat ini belum terwujud atau mungkin kelewat atau mungkin tidak terlaksana, kita akan doakan hati mereka supaya mereka tidak Amin. hidup dalam kekecewaan. Silakan Kak Gideon. Oke. Mari dimanapun kita berada, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih banyak buat tuntunanmu siang hari ini, buat setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Bapa, hamba berdoa buat setiap kaula muda Gracia dimanapun berada Tuhan, biar mereka menjadi anak muda yang takut akan Tuhan, mereka menjadi anak muda yang on fire dalam Tuhan, mereka kembali kepada rencana Tuhan, yaitu di bagaimana mereka harus dikembalikan kepada rencana Tuhan yang semula untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dan Tuhan, bagi orang tua dimanapun mereka berada Tuhan, berikan kemampuan untuk orang tua Bapa, karena tidak mudah untuk menjadi seorang orang tua, tapi dimanapun orang tua berada, keluarga berada Tuhan, hamba berdoa biar kekuatan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, anugerah, kemurahan, kasih karunia, berkat dari Tuhan mengalir untuk keluarga-keluarga Gracia dimanapun berada, orang tua Tuhan dimanapun berada Bapak, buat ayah, buat ibu, biar mereka bisa menjadi sosok teladan yang luar biasa buat anak-anaknya, biar urapan Tuhan mengalir. Tuhan, hamba juga berdoa buat Radio Suara Gracia yang sudah menjadi berkat luar biasa mengudara di mana-mana Tuhan. Hamba berdoa buat pembina, pemimpin, staff, kru yang ada semuanya dimanapun berada, biar diurapi Tuhan, ada unity, ada kesatuan hati, ada berkat Tuhan mengalir, ada berkat Tuhan tercurah, ada anugerah, ada kemurahan Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan yang mengalir untuk Radio Suara Gracia beserta pembina, pemimpin, staff, kru yang ada. Diberkati Tuhan radio ini Tuhan, berlipat-lipat kali ganda. Diberkati juga Tuhan yang bekerja di Radio Suara Gracia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami punya banyak mimpi, kami punya banyak cita-cita, kami punya banyak rencana Tuhan. Tapi biar semuanya kami kembalikan lagi kepadamu, dan biar kehendak-Mu yang jadi dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya kehendak-Mu itu pasti yang terbaik dalam hidup kami, sesuai dengan kairos-Mu Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Dan ajarkan kami Bapa untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Gideon Alfred. Mungkin Sama-sama Kak. bisa informasikan untuk kegiatan-kegiatan anak-anak muda yang ada Ya. di Bethany Pleasure of God ya. Silakan Ya. Kak.
Oke teman-teman yang belum punya komunitas atau yang mau gabung bersama komunitas kami di Unlimited Youth Community di Bethany Pleasure of God Cirebon, setiap hari Sabtu ini jam 6 sore, teman-teman, alamatnya di Jalan Lemongkuk nomor 132 depan Apotek Tunggal. Sabtu ini ada jam 6 sore, teman-teman. Kita akan muji, nyembah Tuhan bareng, kita akan seru-seruan bareng, teman-teman. God bless you, see you. Oke, terima kasih banyak Sama-sama, Kak Kakak. Alfred yang sudah sharing firman Tuhan. Semoga ini juga bisa jadi kekuatan untuk teman-teman semuanya ya yang sedang mengalami kekecewaan, yang sedang mengalami harapan yang tidak kunjung datang gitu ya, yang di luar ekspektasi. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita berserah sama Tuhan, menyerahkan segala harapan kita, impian kita ke tangan Tuhan, karena tangan Tuhan adalah tangan yang tepat untuk bisa mendrive, untuk bisa membuat hidup kita lebih berwarna, dan pastinya hanya kehendak Tuhan saja yang jadi. Terima kasih Kak Gideon Alfred, salam semua untuk teman-teman yang ada di komunitasnya, dan kita ketemu lagi bulan depan ya. Bulan depan. Oke, kalau Muda Gracia itu dia firman Tuhan yang sudah kita dengarkan sama-sama di program Young and Fresh, dan nanti kita akan kembali di pekan depan dengan narasumber yang berbeda. Akhirnya dia harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Shalom, Tuhan memberkati. Halo. Adian, God bless ya, thank you. Shalom memberkati, Gideon. Salam ya untuk semuanya ya. Thank you Kak, God bless. Bye.